Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umay di cerita Lili Sekolah. Gimana nih kabarnya teman-teman Umay? Insyaallah semuanya pada sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini teh Umay mau nganter si Imut kelas di hutan. Nah, ini teh hari Sabtu malam Minggu. Nah, biasanya itu si Imut tuh kalau kelas hari Sabtu itu di hutan itu dari jam 8 lebih pagi sampai jam 10 lebih pagi. Nah, hari ini teh jadwalnya diganti karena ini akhir kelas akhiran gitu, jadi nggak ada kelas lagi. Nah, jadi bikinnya itu malam, jadi mau bikin bukan kembang api, namanya itu api unggun. Nah, terus nanti bakar marshmallow, bikin hot coklat. Nah, ini teh kelasnya itu dari jam 6 sore sampai jam 8 lebih malam gitu. Alhamdulillah nggak sampai malam banget ya. Soalnya di hutan serem juga Umay, apalagi Umay penakut sama namanya ular, fobia. Nah, di sini teh Umay teh ngejagain anak dua. Jadi yang satu lagi tuh punya temennya majikan Umay. Nah, dia itu punya nani juga, cuman nggak bisa ikut karena ada bayi yang kecil yang harus dijaga aja. Udah jadinya Umay deh ngehindal dua anak, udah di hutan pula. Umaynya penakut pula. Tapi bismillah deh, insya Allah bisa. Nah, sambil nganterin si Imut ke hutan, jadi sekalian Umay tuh mau cerita gitu. Nah, ini Umay mau nanya, pernah gak teman-teman itu kan kita itu ya ada dua dunia, ada dunia nyata, ada dunia gaib gitu. Kalau dunia gaib kan kayak misalkan dari bangsa jin, bangsa setan. Nah, kalau dunia nyata itu kan dunia manusia ya, dunia nyata teh. Nah, terus kita itu kan dalam Al-Quran juga yang namanya sihir, setan itu tuh, jin itu ada, malah ada di Al-Quran itu ada surah jin. Nah, jadi teman-teman Umay pernah gak gitu yang namanya nemu sesuatu kayak mistik gitu yang gak bisa diini sama logika gitu. Nah, terus kan zaman sekarang malah banyak yang namanya itu hantu diburu ya, pemburu hantu itu. Pokoknya banyak deh zaman sekarang mah yang aneh-aneh gitu. Malah hantu dicari, kita mau takut ya, itu mah hantu dicari. Nah, ada nggak pengalaman teman-teman tuh kayak Umay itu pernah. Nah, Umay itu 3 kali nemu kayak gitu tuh, kayak ya pokoknya mah nggak bisa diini sama logika deh gitu. Nah, jadi Umay itu ngelihat seperti itu tuh 3 kali. Yang kedua Umay pas SD kelas 2 bukan kelas 2 SD sih, sudah kelas 5 kayaknya. Nah, terus yang terakhiran itu Umay itu pas udah nikah punya anak. Nah, pertama Umay ngelihat seperti itu tuh waktu itu kalau zaman dulu mah kan Umay kalau misalkan pergi ke ngaji itu, kalau ngaji malam itu kan nggak pernah pulang dari masjid itu. Jadi masjidnya itu jauh Umay itu dulu. Padahal ada yang deket, cuman waktu itu Umay ngambil yang jauh. Jadi kalau misalkan jalan kaki mah ya mungkin sekitar setengah jaman lah. Nah, terus kalau misalkan ngaji itu nggak pulang ke rumah, jadi nginep di rumah guru. Nah, biasanya tuh kalau misalkan nginep di rumah guru tuh dibangunin, ada yang namanya itu Ang Dede. Jadi temen gitu, cuman udah dewasa beliau mah. Nah, jadi beliau yang sering bangunin itu, ngetok-ngetok ke kaca jendela, dibangunin kita jam 3 lebih subuh buat pergi ke air. Karena kan kita pergi itu bareng-bareng, karena kan zaman dulu mah nggak ada istilahnya kamar mandi di rumah, ya ada mungkin cuman nggak semua orang gitu. Nah, jadi kita itu perempuan di depan, laki-laki di belakang, terus bawa satu, tahu nggak kalau bahasa Indonesianya apa sih itu, patromak gitu, lampu yang dulu mah dikasih spare tuh apa sih dulu tuh Umay itu. Nah, terus nanti kita itu perempuan dulu ini ke kamar mandi, entar gantian kalau perempuan semua, tinggal entar terakhiran laki-laki. Nah, pas pulang itu pertama itu nggak tahu teman Umay apa Umay sih ngeliat kayak itu apa sih yang buat ngagebu tuh, apa sih namanya ya, bukan cemeti, apa sih namanya, pecut. Nah, pecut itu di awang-awang, terus warnanya itu Masya Allah kayak keemasan gitu. Sampai kita itu semua tertegun gitu, heran, aneh ya, ada takut, ada aneh juga.
gitu. Langsung kita tuh buru-buru pulang ke rumah. Nah itu dulu tuh Umay pas kecil itu nggak takut, beda sama sekarang. Nggak tahu, takut, penakut banget sekarang mah, dulu mah enggak. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu, waktu itu Umay itu waktu dulu makan segala macam dimakan ya gitu. Nah waktu itu Umay teh kalau bahasa Sunda mah cenah jengkoleun, gara-gara makan pete sama jengkol dicampur. Walau alam sih karena apanya mah ya, Umay itu sakit perut banget gitu. Nah jam 11 malam teman-teman udah pada tidur, guru juga udah pada tidur. Nah Umay teh pulang jam 11 malam itu pulang, gak ada rasa takut sama sekali. Dan dulu tuh kayak semuanya tuh hutan gitu. Kalau sekarang mah di kampung Umay itu kebanyakannya rumah. Kalau dulu mah kan hutan. Nah pas Umay udah mau deket ke rumah, nah itu tuh tiba-tiba ada keris sama serangkanya itu. Nah pertamanya itu keris dulu, Umay itu sampai tertegun, ada rasa takut, ada juga enggak, jadi kayak kesima gitu. Umay itu liatin aja gitu. Pertama kerisnya warna emas juga. Nah udah gitu nyusul itu serangka si kerisnya itu. Nah itunya tuh perginya itu ke pohon kirai, kalau bahasa Indonesia itu kirai deh ya, pokoknya kayak itu pohon gede lah gitu. Nah itu ini yang kedua, pertemuan mistik, bukan pertemuan, apa sih namanya teh, Umay nemu gitu kayak gitu yang aneh gitu. Ya nggak mungkin juga kan istilahnya ada keris terbang kalau bukan masalah yang aneh, yang mistik gitu. Nah terus yang nomor 3 itu, nah itu yang nomor 2. Nah yang nomor 3 itu, itu mah Umay udah nikah. Jadi waktu itu kan Umay kalau misalnya pergi ke kebun itu kan selalu bawa anak. Kalau misalnya mau ngambil rumput, waktu itu kan Umay punya kambing 1 dikasih sama sama mertua. Nah terus Umay itu biasanya ngambil rumput sama kayu bakar. Nah ngambil Umay waktu itu tuh ngambil kayu bakar sama rumput itu ke hutan yang agak-agak serem gitu. Tapi dulu tuh kan Umay nggak takut gitu. Nah takutnya itu Umay sekarang ini gitu, jadi manusia penakut gitu. Padahal takut mah sama Allah ya tapi tetap aja nggak bisa ngilangin rasa takut. Nah jadi waktu itu Umay itu kan udah dapat kayu bakar sama rumput. Nah jadi si Aidaya itu tidur, anaknya Umay itu kalau bawa si Aidaya ke hutan itu selalu bawa kayak payung, kayak kain buat amparan, buat tutup payung gitu. Nah waktu itu Umay itu udah nganterin kayu bakar sama rumput ke pinggir jalan biar gampang gitu. Nah waktu itu Umay mau ngambil si Aidaya anaknya Umay, tiba-tiba si ular kobra itu lagi berdiri aja di depan payungnya si Ai gitu. Umay kan takut. Umay teh ngobrol aja kayak orang gila. Kata Umay teh, kalau misalnya kamu makhluk Allah tapi istilahnya bukan semakhluk-makhluknya, kata Umay teh, tolong pergi, maaf kalau misalkan ganggu, kata Umay teh. Umay kayak omongan manusia aja waktu itu. Pokoknya Umay nggak lupa itu ular kobra yang kepalanya ngejere bebeng itu, yang tiba-tiba buka itu. Dia itu cuma noleh langsung pergi. Udah dari situ Umay itu, pundak Umay itu kayak merinding gitu. Terus baca-bacaan, kata Umay itu, tolong pergi, maaf kalau keganggu, keberisikan gitu, aku lagi butuh soalnya mau ngambil kayu bakar sama rumput. Ya udah akhirnya Umay pulang petar-petor bawa anaknya Umay, tapi alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa gitu. Nah jadi itu deh cerita pengalaman Umay tentang mistik itu, tapi alhamdulillah nggak nemu yang aneh-aneh sih. Oke segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye bye.